Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Dan ada yang aneh pemirsa dalam simulasi pemilihan presiden yang dilakukan KPU Solo. Gambar paslon di surat suara simulasi hanya ada 2 paslon. Sehingga mendapatkan protes karena simulasi yang seharusnya mengenalkan tata cara untuk memilih 3 paslon capres-cawapres yang resmi saat ini, namun hanya ada 2 paslon. Bentuk surat suara yang diprotes adalah seperti yang Anda saksikan ini. Jadi hanya ada 2 paslon, calon presiden dan wakil presiden. Simulasi umumnya dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan presiden mendatang, sehingga masyarakat dan panitia yang dilibatkan bisa paham alur prosesi saat pemilu. Ketua KPU Solo mengatakan simulasi tidak menggunakan gambar real, sehingga tidak ada gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan desain surat suara simulasi langsung dari pusat atau KPU RI. KPU Solo hanya mengunduh desain dari link yang sudah disediakan oleh KPU RI. Merespons hal ini, KPU RI mengatakan hal ini terjadi lantaran human error. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan bahwa kesalahan ini murni human error yang tidak disengaja, dan setelah mengetahui ada insiden ini, pihaknya langsung meminta kepada KPU daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan surat suara tersebut. Dan ke depannya akan melaksanakan simulasi menggunakan surat suara dummy dengan 3 pasangan paslon. Pemilihan presiden dan juga wakil presiden akan dilaksanakan kurang dari 2 bulan lagi, namun masalah-masalah teknis dari penyelenggara masih terjadi. Kami akan membahasnya dengan Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih sudah bersama Metro Siang. Ya, selamat siang Mas. Ya, Mbak Titi, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini kan sebenarnya sensitif ya, kecil tapi sensitif, yang cenderung memicu polemik. Perludem melihatnya seperti apa? Ya, kita kembali saja kepada pesan Presiden Joko Widodo ya dalam Konsolnas KPU yang diselenggarakan Desember 2022 dan juga baru-baru ini Desember 2023. Pesannya itu berulang bahwa persoalan teknis kalau tidak dikelola dengan baik, dengan profesional akan menjadi persoalan politis. Dan inilah yang terjadi hari ini. Jadi persoalan-persoalan teknis kalau tidak dikelola dengan profesional dan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu, dia akan menimbulkan kerentanan menjadi spekulasi, kontroversi, dan politisasi. Soal misalnya human error, saya kira itu alasan yang sulit diterima ya, karena kalau kita bicara soal human error, misalnya saja di Taipei itu kan juga disebutkan bahwa hal itu sepenuhnya karena inovasi dari PPLN Taipei. Artinya kan berarti human error lagi dari PPLN Taipei. Lalu yang sekarang juga soal surat suara simulasi, yang mestinya simulasi itu memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu kan makanya dari sisi desain TPS, jumlah pemilih, petugas, dan peserta yang disimulasikan, itu menggambarkan kondisi real yang akan dihadapi pada hari H pemilu. Untuk apa kita mensimulasikan sesuatu yang tidak menggambarkan sebenarnya? Saya kira dalih bahwa human error itu terlalu menyederhanakan masalah, sebab jangan lupa pemilu itu dibiayai oleh pajak rakyat, ada dana yang sangat besar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu. Kalau hanya karena human error atau inovasi yang tidak dikoordinasikan dengan jajaran di atas, akhirnya gampang saja mengadakan baru, lalu kemudian kerugian uang negara dianggap bukan sesuatu yang krusial. Saya kira itu terlalu menyepelekan. Padahal asas pemilu atau prinsip pemilu itu ada 11 yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu. Ada profesional, ada akuntabel, efektif, efisien, jujur, adil, mandiri, begitu ya. Nah, dalam hal ini saya kira KPU harus bertanggung jawab, bukan hanya kemudian harus ada investigasi untuk melihat ketidakcakapan itu ada di mana, dan kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mengakibatkan ketidakcakapan itu. Saya kira ada problem besar di internal penyelenggara pemilu kita, di internal KPU, sampai kemudian kecolongan, kedodorannya berkali-kali terjadi, begitu ya. Disebut saja di Taipei, lalu kemudian persoalan misalnya komunikasi masalah format debat, yang akhirnya kemana-mana spekulasinya,
dan yang sekarang soal simulasi. Simulasi ini bukan hanya di Banten yang menggunakan dua pasangan calon, tetapi juga di Jawa Tengah yang disebutkan ya, bukan hanya di kota Solo, tetapi juga ada di kampung saya di Lahat, misalnya di Sumatera Selatan, itu juga Oke. menggunakan hanya dua peserta pemilu di surat suaranya. Jadi mereka ini kan yang jadi anggota KPU itu bukan yang tidak sama sekali punya pengalaman ya. Hampir semua adalah alumni KPU provinsi, Bawaslu provinsi. Jadi kalau dalihnya adalah human error, pertama kenapa terjadi human error? Kalau itu akibat kepemimpinan yang tidak profesional, berarti bukan sekedar human error, tetapi akibat cara kerja dari kepemimpinan kolektif kolegial KPU yang bermasalah. Kalau kemudian sampai terjadi human error, berarti quality control, tata kerja, mekanisme kerja, sistem kerja di internal KPU itu bermasalah. Nah, ini yang kemudian menurut saya karena sudah berulang, tidak bisa hanya dengan pernyataan ini human error, tidak dimaksudkan kita perlu mendengar permintaan maaf dari KPU, lalu dua pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang mengakibatkan tidak cakap atau tidak profesionalnya penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Kita paham ini pemilu yang sulit, yang kompleks, yang rumit, waktunya terbatas, aturan mainnya tidak berubah, beban kerjanya bertambah, pemilihnya tambah banyak, peserta pemilunya juga, tetapi kemudian sokongan negara melalui pendanaan yang juga tidak sedikit, lalu kemudian fasilitasi-fasilitasi lainnya, dan juga mitigasi risiko yang sejak awal sudah dilakukan, mestinya itu membuat tidak ada dalih ya, human error yang berkali-kali terjadi. Oke. Kira-kira begitu, Mas. Mbak Titi, selevel KPU ya, baik itu pusat atau daerah, baru sadar kalau surat suaranya cacat justru dari laporan masyarakat, bukan di merekanya yang memeriksa sendiri. Dan simulasinya juga terus berjalan. Apa memang harus viral dulu baru direspons, Mbak? Ya, jangan-jangan situasi kita hari ini harus viral dulu ya. Karena kalau kita lihat beberapa peristiwa itu kan viral dulu. Viral dulu kejadian di Taipei, baru kemudian kita tahu ternyata ada maladministrasi di dalam pengiriman surat suara untuk pemilu via pos di Taipei. Yang sekarang sebenarnya untuk yang sekarang ini sorotan dari Bawaslu itu sudah muncul dari simulasi di Banten. Saya juga mendapatkan laporan dari rekan-rekan yang hadir langsung di simulasi di Kota Tangerang. Waktu disampaikan surat suaranya hanya dua calon, saya diskusi begitu dengan teman-teman. Ini bisa jadi masalah nih, bisa menjadi Oke. kontroversi. Nanti bisa ramai kemana-mana nih kalau hanya dua calon. Ternyata belum tuntas itu langsung ada keberatan atau kemudian sorotan dari Bawaslu ya, mempersoalkan Bawaslu Banten dalam hal ini ada 8 simulasi di Banten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, dan itu semua instruksinya jelas, mendapatkan instruksi dari KPU RI, semua disiapkan sebagai bagian dari agenda KPU RI untuk melakukan simulasi, termasuk juga di Jawa Tengah ya. Saya juga mendapatkan informasi di Batang dari teman-teman di Batang yang menyebutkan ada pemilih yang mengira seolah-olah memang hanya ada dua paslon nanti yang akan berkompetisi. Jangan bayangkan bahwa semua paslon, semua calon kita, mohon maaf, pemilih kita itu paham betul dengan perkembangan pelaksanaan pemilu. Misalnya laporan dari teman-teman di lapangan yang lansia itu kebanyakan yang mengira bahwa peserta pemilunya untuk Pilpres hanya ada dua. Karena kan ini Oke. simulasi ya, yang dihadirkan itu adalah pemilih yang sebenarnya, pemilih yang memang memiliki hak pilih pada pemilu 2024, 14 Februari mendatang, lalu juga petugasnya yang diproyeksikan yang sebagian besar akan menjadi petugas KPPS walaupun ada orang-orang baru begitu ya, lalu juga dihadiri dengan desain TPS yang diharapkan mencerminkan desain TPS yang sebenarnya. Jadi saya kira KPU tidak lagi cukup dengan berdalih bahwa ini tidak disengaja, faktor human error, tetapi pasti ada misconduct atau Oke. maladministrasi atau kegagalan di dalam sistem kontrol di internal KPU yang itu harus dicari tahu siapa yang menyebabkan kegagalan tersebut begitu ya, dan kemudian mendapatkan penindakan. Karena ini bukan bisnis as usual bagi KPU, tapi ini adalah sebuah pekerjaan yang setiap 5 tahun berulang. Jajaran sekretariat pasti sudah terbiasa, jajaran komisioner pasti sudah dilatih, sudah mendapatkan orientasi tugas, dan mestinya intuisinya tuh bekerja. Hal-hal yang bisa mengarah kepada tindakan yang berat sebelah akan mendapatkan spekulasi atau kemudian sorotan kontroversi di masyarakat.
itu tuh by nature secara alamiah tuh pastinya timbul ya. Karena saya saja yang bukan penyelenggara pemilu ketika melihat ada simulasi hanya dua calon, saya berdiskusi dengan Pak Hadar Gumai waktu itu, Pak ini kemungkinan akan jadi masalah nih, walaupun nomornya bukan nomor 1 dan 2 ya, tetapi Dan ternyata 56 benar dan jadi masalah 57. sekarang gitu ya Nah, Mbak ya. ternyata betul. Kita juga Oke, sempat membahas ini sekilas walaupun dalam obrolan baik Mbak Titi. informal, tapi ternyata kan betul ya bagi pihak-pihak yang berkontestasi ini sensitif begitu karena menyangkut eksistensi mereka. Pertama, hari ini sudah ada pasangan calon peserta pemilu, yang kedua sudah masa kampanye, dan yang ketiga sudah mendekati pemungutan suara. Sehingga kok bisa simulasi tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya Baik, dari situasi pemilu kita. Jadi keberatan itu baik. wajar muncul dan mestinya KPU bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Baik, kita berharap sama-sama ya Mbak bahwa ini kesalahan terakhir dan sudah ada nanti permintaan maaf dari KPU. Mbak Titi, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.